Assalamualaikum, selamat malam sahabat subscriber semuanya. Kali ini kita akan membahas kembali kasus-kasus hukum yang sedang viral, yang heboh di masyarakat itu karena dugaan pengoplosan BBM. Nah, kita akan membahas berita dari kompas.com ya, terkait dengan tersangka korupsi Pertamina Patra Niaga. Nah, ada kurang lebih saat ini sampai hari ini tanggal 27 Februari 2025 ada 9 tersangka korupsi Pertamina Patra Niaga serta perannya dalam mengoplos Pertamax. Nah, kita lihat apa saja sih jabatan-jabatan mereka yang melakukan dugaan korupsi BBM ini. Kita baca dulu beritanya ya. Oke, mengutip kompas.com, Kejaksaan Agung menambah 2 tersangka baru dalam dugaan korupsi Pertamina Patra Niaga dalam tata kelola minyak dan produksi kilang pada hari Rabu kemarin, tanggal 26 ya. Kemudian, dengan adanya penambahan 2 tersangka baru ini, jumlah tersangka dugaan kasus korupsi Pertamina Patra Niaga menjadi 9 tersangka. Wow, banyak. Korupsi berjamaah ya guys ya. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut. Mereka melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo atau storage untuk menjadi Pertamax RON 92. Jadi dioplos nih guys, dicampur gitu ya, Pertalite dengan Pertamax. Mungkin seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Perbuatan para tersangka itu menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun. Waduh, lagi-lagi triliunan, ratusan triliun nih guys, bukan 1-2 miliar, 193-an triliun. Masya Allah, dikorupsi bareng-bareng nih guys, berjamaah. Tega bener nih ya para pejabat kita. Kita baca siapa aja sih mereka. Oke, lanjut. Para tersangkanya, ke-9 tersangka itu, yang pertama ini merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, inisialnya RS. Direktur ini. Aduh, gimana guys pendapatnya? Silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini ya. Perannya apa sih si Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga ini? Yang pertama, mengkondisikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Kemudian peran yang kedua, bersama SDS dan APRS, tersangka yang lainnya ya, memenangkan DMUT atau broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Kemudian, RS mengubah Pertalite atau RON 90 atau lebih rendah, di blend, dicampur, diaduk, mungkin seperti itu ya, untuk menjadi Pertamax RON 92 dalam pengadaan produk kilang. Gila guys. Kita lanjut ya. Yang kedua, inisialnya SDS, jabatannya sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina Internasional. Ini juga jabatannya tinggi ini guys. Perannya apa diantaranya? Bersama AP dan RS serta SDS memenangkan DMUT atau broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Kemudian bersama RS dan AP mengkondisikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Kita lanjut. Siapa lagi yang ketiga? Ini dia tersangka yang ketiga, inisialnya adalah AP. Jabatannya, inisial AP ini sebagai Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian tersangka yang keempat, inisialnya YF, jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Waduh. Direktur guys. Si YF ini perannya dia saat pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, YF melakukan markup kontrak pengiriman, digelembungkan ya, di markup. Kemudian ini tersangka yang kelima, inisialnya MKAR, jabatannya sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Kemudian tersangka yang keenam, inisialnya DW, jabatannya sebagai Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Janggala Maritim.
Kemudian tersangka yang ketujuh inisialnya GRJ, jabatannya sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Salah satu peran dia ini terlibat bersama MKAR ya terkait blending produk kilang pada jenis RON 88. RON 88 itu kalau dulu itu premium ya, dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Jadi di blending, dicampur, dioplos premium dengan RON 92 itu pertamax ya kalau nggak salah. Kemudian tersangka yang ke-8 inisialnya MK, jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Salah satu perannya tadi ya, MK ini memerintahkan sekaligus memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Dan tersangka yang ke-9 inisialnya EC, jabatan Vice President Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Peran dia ini cukup banyak ya, saya bacakan beberapa peran si EC ini. Pertama, bersama MK melakukan pembelian bahan bakar minyak BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 atas persetujuan RS. Kemudian yang kedua, menerima perintah MK melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Nah, itulah ya, sampai saat ini yang terungkap sudah ada 9 tersangka, sepertinya dari oknum pejabat kita, pejabat Pertamina Patra Niaga juga ada beberapa orang, dan juga mungkin dari pihak lainnya ataupun juga swasta. Yang jelas kita sangat kecewa, sangat marah sebetulnya ya ini, karena oknum-oknum pejabat kita nggak henti-hentinya, nggak kapok-kapoknya melakukan korupsi, membegal, merampok uang rakyat, uang negara. Benar-benar keterlaluan. Nah teman-teman, gimana nih pendapat teman-teman terkait dengan kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga ini?